Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang dengan tema kaji, yang berarti pekerjaan rumah tangga. Konkai no jugyo no tema wa kaji desu. Hai, kaji yaitu artinya pekerjaan rumah tangga. Nah, minasan, apa yang kalian ketahui tentang pekerjaan rumah tangga? Mungkin ada memasak, ya, ada berbelanja, ada mencuci baju, mencuci piring, menyetrika, dan lain sebagainya. Kemudian, seberapa sering minasang melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut? Apakah jarang, atau kadang-kadang, atau memang sering, atau mungkin sama sekali tidak melakukan pekerjaan rumah tangga? Nah, itu semua akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu bab 14 yang bersumber dari buku Nihongo Kira-Kira jilid kedua. Hai, hajimemashou. Kita mulai. Hai, mazu wa goi desu. Yang pertama kita belajar dulu kosakatanya dari pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan di rumah. Di sini ada 8 kosakata, 8 frasa pekerjaan rumah tangga. Oke, yang pertama kita mulai dari bersih-bersih. Bersih-bersih dalam bahasa Jepang yaitu soji o shimasu. Di sini ada huruf O dan huruf U, di mana ketika dua huruf vokal berdampingan maka dibacanya agak panjang. Di sini ada O dan U, jadi yang disuarakan hanya bunyi O-nya, kemudian agak panjang bacanya. Jadi soji o shimasu. Lalu yang kedua ada masak. Ini juga sama, agak dipanjangkan bacanya jadi ryori o shimasu. Sekali lagi, ryori o shimasu. Lalu yang ketiga ada mencuci baju dengan bahasa Jepang yaitu sentaku o shimasu. Yang keempat ada mencuci piring, sara o araimasu. Yang kelima ada menyetrika dengan bahasa Jepang iron o kakemasu. Lalu yang keenam ada merawat. Di sini merawat bisa diartikan merawat orang tua, merawat lansia yang ada di rumah, atau merawat orang yang sakit dengan bahasa Jepang sewa o shimasu. Lalu yang ketujuh ada menyiram bunga, yaitu hanani mizu o yarimasu. Yang terakhir, kedelapan, berbelanja, yaitu kaimono o shimasu. Minasan jangan sampai ketukar antara pasangan kata benda dan kata kerja yang ada di belakang. Kalau kaimono berarti belakangnya pakai shimasu. Kalau sara berarti pasangan kata kerjanya yaitu araimasu. Jangan sampai ketukar antara kata benda dan kata kerjanya. Oke, kita lanjut. Hai, tsugi. Frekuensi. Frekuensi seberapa sering melakukan pekerjaan rumah tangga. Jika sering dilakukan, maka bahasa Jepangnya yoku. Kadang-kadang bahasa Jepangnya tokidoki. Yang ketiga jarang, bahasa Jepangnya amari. Dan yang terakhir sama sekali tidak, bahasa Jepangnya zengzeng. Oke, selanjutnya kita belajar pola kalimat yang pertama. Di sini sudah ada 3 contoh kalimat, yaitu yang pertama ada yoku atau tokidoki soujio shimasu. Yoku artinya sering, tokidoki artinya kadang-kadang, soujio shimasu artinya bersih-bersih. Jika sering bersih-bersih, maka bahasa Jepangnya yoku soujio shimasu. Jika kadang-kadang bersih-bersih, maka bahasa Jepangnya tokidoki soujio shimasu. Jadi dipilih salah satu antara yoku atau tokidoki. Lalu yang kedua ada amari atau zengzeng ryori o shimasen. Amari artinya jarang, zengzeng artinya sama sekali tidak, ryori o shimasen diambil dari kata ryori o shimasu artinya masak. Nah, kenapa di sini jadi shimasen? Karena diubah menjadi kata kerja negatif. Kenapa jadinya negatif? Karena di depannya frekuensi amari atau zengzeng. Kalau amari atau zengzeng yang digunakan, maka kata kerjanya diubah ke negatif. Namun, kalau frekuensi yang digunakan adalah yoku atau tokidoki, maka kata kerja di belakangnya yaitu kata kerja positif. Di sini contohnya shimas, maka diubah ke negatif jadinya shimaseng. Misalnya araimas, jadi araimaseng. Gitu ya. Lalu yang ketiga, contoh kalimatnya, watashi wa yoku ryori o shimasu.
Saya sering masak. Jadi di depan boleh ditambahkan subjeknya siapa. Maka yang muncul dari ketiga contoh kalimat tadi yaitu subjek ditambah partikel wa, ditambah frekuensi seberapa sering melakukan, ditambah pekerjaan rumah tangganya apa. Dan jangan lupa negatif atau positifnya kata kerja tergantung frekuensi yang sering dilakukan. Oke? Oke, selanjutnya di sini ada contoh percakapan antara si oren dan si biru. Si oren bertanya, Yoku, otetsudayo shimasu ka? Artinya, apakah kamu sering membantu pekerjaan rumah tangga? Yoku artinya sering, otetsudayo shimasu artinya membantu. Dalam konteks di sini adalah kerjaan rumah tangga. Nah, kenapa di sini ada ka? Partikel ka di sini berfungsi sebagai penanda kalimat tanya. Jadi si orang bertanya, apakah kamu sering membantu pekerjaan rumah tangga? Lalu si biru menjawab, yoku atau tokidoki shimasu. Kalau sering berarti yoku shimasu, kalau kadang-kadang berarti tokidoki shimasu. Lalu si orang bertanya lagi, donna otetsudayo shimasu ka? Pekerjaan yang seperti apa? Donna itu artinya yang seperti apa? Otetsudayo shimasu artinya membantu. Jadi membantu pekerjaannya itu yang seperti apa? Lalu si biru menjawab, di sini contohnya Sara o araimas, mencuci piring. Dijawab lagi sama si Oren, so desu ka? Oh begitu. Nah, di sini jawaban yoku atau tokidoki belakangnya pakai shimas. Tapi kalau jawaban frekuensinya adalah amari atau zengzeng, maka shimasnya berubah jadi negatif, jadi shimaseng. Kemudian di sini bisa diganti pekerjaan rumah tangganya. Di sini hanya contoh Sara o araimas. Ini bisa diganti dengan kosakata yang sudah dipelajari sebelumnya. Hai, tsugi wa kazoku desu. Selanjutnya kita belajar tentang keluarga, yaitu kazoku dalam bahasa Jepang. Sini sudah ada bagan pohon keluarga ya. Dimulai dari kakek. Kakek bahasa Jepangnya sofu, nenek sobo, ayah cici, ibu haha, ada kakak laki-laki ani, kakak perempuan ane, di sini watashi, saya. Selanjutnya adik perempuan ada imoto. Ada adik laki-laki ototo. Jangan lupa jika ada dua huruf vokal berdampingan maka dibacanya agak panjang. Contohnya imoto dan ototo. Dan yang terakhir ada otetsudai-sang atau asisten rumah tangga. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan pola kalimat kedua, yaitu menjelaskan tentang tugas masing-masing anggota keluarga di rumah dalam hal pekerjaan rumah tangga. Di sini sudah ada 3 contoh kalimat. Kita bahas dari yang pertama. Ada kalimat uchi de haha ga ryori o shimasu. Uchi artinya rumah, de artinya di, haha artinya ibu, ryori o shimasu artinya masak. Maka bila disatukan artinya jadi ibu masak di rumah. Atau di rumah ibu tugasnya masak. Seperti itu. Lalu yang kedua ada contoh kalimat uchi de chichi ga yoku kaimono o shimasu. Di rumah ayah sering belanja. Nah ini tadi kalau contoh yang pertama nggak ada frekuensinya. Nah kalau di contoh nomor 2 bisa ditambahkan frekuensi seberapa sering melakukan pekerjaan rumah tangga. Di sini contohnya yoku, sering. Oke, yang ketiga kalimat uchi de sofu ga amari souji o shimasen. Artinya di rumah kakek jarang bersih-bersih. Kenapa di sini shimasen? Lagi-lagi karena frekuensinya amari. Kalau frekuensinya amari atau zengzeng, maka kata kerja di belakangnya diubah menjadi negatif. Maka yang muncul dari contoh 3 kalimat tadi adalah pola kalimat uchide ditambah subjeknya siapa, ditambah partikel ga, ditambah frekuensinya seberapa sering, terakhir ditambah pekerjaan rumah tangganya apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh percakapan. Jika ingin bertanya tugas anggota keluarga orang lain,
khususnya dalam hal pekerjaan rumah tangga. Di sini si biru nanya, Rina-san no uchi de dare ga ryori wo shimasu ka? Di rumah Rina, ini ceritanya Rina ya yang warna pink ini. Di rumah Rina, siapa yang masak? Oke. Uchi tadi artinya rumah, de artinya di, dare siapa, ryo simas artinya masak. Jadi di rumahnya Rina siapa yang masak? Gitu ya. Lalu dijawab sama si Rina. Jawabannya haha des atau haha ga shimas. Jadi bisa dipilih dua. Yang jelas jawabannya adalah ibu. Boleh pakai des atau boleh pakai ga shimas. Terus dijawab lagi sama si biru, so desu ka? Oh begitu. Gitu ya. Hai, juga ga owarimashita. Pembahasan kita sudah selesai. Silakan dipelajari dengan baik dan dijawab pertanyaan ketiga ini sebagai latihan mandiri. Yang pertama ada Anata wa yoku otetsudayo shimasu ka? Anata artinya kamu ya. Yang kedua, donna otetsudayo shimasu ka? Lalu yang ketiga, uchi de dare ga soji o shimasu ka? Silakan dijawab sebaik-baiknya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar bahasa Jepang. Ganbatte kudasai.